sih ngomong di luar dari. Enggak ya, aku nggak sukanya Mas Rian bercabang kan, jadi seolah-olah aku pacaran sama Mas Rian gitu loh. Bilang aja kalau bilang aja kak. Iya, maksud aku bilang aja kalau memang ini ya Mas Rian tinggal bilang aja aku kalah cepet. Ya enggak, tapi aku nggak mau, aku perlu lurusin aja. Sayang soalnya kepanasan ininya. Itu loh yang lebih es batu yang lebih itu mbak, es batu. Es batu yang lebih ini biar nggak panas. Ini soalnya panas belakangnya. Ya gitu ya guys, ceritanya ya guys. Jadi jangan sampai mengiyakan apa yang diomongin sama orang gitu loh. Berarti tandanya Mas Ruli itu laki-laki yang menghargai aku sebagai perempuan. Dia bisa datang ke ibu aku. Habis paket internetnya enggak, kan aku pakai wifi di rumah. Cuman kalau pakai wifi itu memang kayak gitu, apa namanya? Suka putus nyambung. Mak, tuh tanyain tuh ada saksi tuh Mak. Mak itu juga ulang tahun juga di tanggal itu. Ini es batu ini. Iya. Oh ya benar. Dingin soalnya. Mak Vera itu kebetulan ulang tahun di tanggal berapa? Ulang tahun di tanggal berapa itu Mak Vera mah? Kemarin 5 sama 6. Jadi pas ngerayainnya pas ada di rumah juga gitu. Jadi itu ya guys, biar kalian tuh tahu, aku ya tetap harus meluruskan. Karena apa? Orang yang ingin menjatuhkan aku tuh banyak. Gimana caranya? Gara-gara Rian sih bilang bercabang semua terus heboh. Makanya aku bilang sama Mas Rian, kamu jangan kayak gitu dong. Dikirain kamu pacaran sama aku, sedangkan dia sendiri aja nggak pernah ngomong cinta sama aku berdua. Ngomongnya cuma di TV aja. Habis itu dia nggak pernah berdua ngomong aku pingin serius sama kamu, nggak kayak Mas Ruli. Gitu loh. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia nggak pernah ngajakin aku kemana-mana. Dia nggak pernah ngomongin bahwa dia niat bener sama aku, sama ibu aku. Jadi jangan sembarangan. Kalau bilang bercabang itu berarti aku memberikan komitmen sama Rian. Kalau aku nggak bilang, kalau aku tidak ada komitmen, ya gimana? Aku gak suka pacaran. Niat bener dateng dah ke mamaku, ngomong ke mamaku. Kok seenaknya? Ini kan seolah-olah aku kayak perempuan gak bener. Aku tuh pernah nikah 3 kali. Aku gak pernah selingkuh. Kalau diselingkuhin iya, enak aja. Kalau kayak gini kan seolah-olah aku pacaran sama Rian Ibram, sedangkan aku gak pacaran sama dia. Habis syuting dia di mana, aku di mana. Kamu gini deh ya, gak usah ke saya. Saya tuh, kalian bilang saya tuh artis ya. Gak usah ke saya deh. Kalian sebagai perempuan, ada laki-laki kayak Mas Rian Ibram ngomong di orang-orang, gue pacaran sama si anjing, gue pacaran sama si anjing, gue pacaran sama si anjing. Tapi sama si anjing lu nggak ngomong, kan bangke berarti kan? Nah kayak gitu, jangan sotoy jadi orang. Jadi kalau kepacaran ya pacaran, gue nggak pernah ibaratnya mau nyakiti hati orang atau memberikan harapan sama orang. Nah kalau Mas Ruli, ya memang pada kenyataannya aku nggak pacaran sama Mas Ruli. Dia langsung pingin ngajakin aku nikah, ngomong sama mami aku. Gitu loh. Jadi jangan sotoy jadi orang. Nah kan kesannya kan aku kayak perempuan gak bener. Aku perempuan yang gak bisa dijodoh-jodohkan. Gak bisa. Kalau memang niat, kalau kata orang-orang, itu kan Mas Rian itu kan berjuang buat kamu loh. Oh sampai Mas Rian itu duduk gini itu. Bu, yang kalian lihat itu pas di TV, habis itu komersial break iklan atau pas sudah pulang, ibu lihat nggak Mas Rian sama saya gimana? Mas Rian sama saya itu nggak ngapa-ngapain. Mas Rian di mana? Saya di mana? Lah kalau ada yang bertanya, terus bukti cincin yang dikasih Mas Rian itu untuk apa mami? Yang ngasih cincin nama saya bukan hanya Mas Rian, banyak yang ngasih cincin nama saya, laki-laki banyak. Tapi apakah dia datang ke ibu saya? Realitanya beda. Kalau serius datang ke ibu saya. Kemarin ada ibu saya diam aja. Itu ibu saya diundang di pagi-pagi ambiar. Ada ngomong gak? Gak ada ngomong sama ibu saya.
Nggak ada ngomong sama ibu saya. Saya akan ngomong, kok ngamuk, ngamuk lah. Orang aku ini itu tentang marwah, harga diri. Perempuan itu dilihat dari kesetiaan dia. Gimana saya mau dinikahi nama laki-laki? Pantes Dewi Persik itu jadi janda 3 kali. Pacaran aja sekarang dia bisa pacaran. Di belakangnya Rian Ibram. Tuh, kayak begitu? Kayak begitu? Padahal aku gak begitu. Kayak begitu tuh. Padahal aku gak pacaran. Apa gak yang rugi perempuannya? Aku perempuan timur. Makanya aku ngomong sama Mas Ruli, kamu sama laki-laki seluruh dunia. Lu cinta gua, datang ke ibu gua. Ibu gua masih hidup. Gimana caranya laki-laki untuk dapetin perempuan itu gimana? Kalau ngomong, aku cinta Dewi Persik, aku pacaran sama Dewi Persik, tapi gak ada bukti. Jangan begitu. Ngomong yang benar. Mulut laki-laki jangan ngomong bercabang-bercabang seolah-olah aku memberikan harapan. Masalah Mas Rian itu manja-manjain aku. Karen Delano manja-manjain aku. King Nasar manja-manja sama aku. Iya mak. Nanti sama Mae biar dikempit, kata sama emak. Itu tanyain tuh Mae Soima itu tahu aku banget. Mak itu tahu aku tuh nggak bisa bohong, guys. Aku tuh nggak bisa suruh bohong tuh nggak bisa. Kalau emang nggak suka gimmick, kalau emang bener ya bener. Mak Soima tanya, kueku pacaran tak karo Rian Ibram. Mak, aku gak pacaran mak. Tapi kok Rian Ibram kayaknya sudah kayak pacaran sama kamu. Tapi Mas Rian nggak pernah ngomong jatuh cinta sama aku mak. Tuh. Jadi jangan kayak gitu. Saya itu bukan bercabang-cabang. Emang lu pikir ranting bercabang-cabang, pohon bercabang-cabang? Gak ada ceritanya dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga Dewi Persik selingkuh. Gak ada. Ini tiba-tiba di pagi-pagi ambiar komennya hampir ratusan komen ngomong katanya wanita kayak berlian, tapi di belakang berhubungan sama laki-laki lain. Kasihan Rian Ibram. Semoga mendapatkan wanita yang lebih baik, karena laki-laki yang baik untuk yang baik. Goblok kon netizen yo. Sing pacaran ku sopo gundul pacul? Aku gak pacaran kok. Iya mak. Dikirain aku pacaran mak. Berarti Mbak Dewi punya perasaan sama Mas Rian. Ya apa sih pertanyaannya? Saya nggak tahu perasaan yang kayak gimana. Saya itu bisa jatuh cinta kalau dia udah jadi suami saya, titik. Apa itu cinta? Aku nggak pernah pacaran. Kalau mau nikah. Mas Rian sendiri yang bilang. Tadi ada ini lagi. Mami DP. Katanya Mami DP itu tunggu kesiapan waktu dikasih cincin. Apa bedanya Mas Ruli sama Rian Ibram yang memberikan cincin? Kenapa Mas Ruli memberikan cincin diterima? Kenapa Mas Rian Ibram memberikan cincin masih tunggu jawaban? Jawabannya adalah satu. Mas Ruli itu memberikan cincin setelah sekian lama dia berjuang untuk mendapatkan aku dengan cara mendekatkan kepada ibu saya, mendekat kepada anak saya. Nah, jangan nikah terus capek lobangnya. Nikah kalau gak dimasukin lobangnya ya podo ae goblok. Kon iku ya apa sih? Nikah kalau gak di ewong ya podo ae. Sik koyo perawan. Kon delok-delok bojoku biyen koyo apa sing pertama? Tepuk lambene siji-siji yo, Mak. Delok dulu. Gitu loh. Saya tuh tipe perempuan yang susah jatuh cinta, gak gampang. Apalagi cuma sekedar gombal I love you, I love you. Kamu pikir saya tuh anak kecil yang bisa digimik-gimikin pacar-pacaran. Terus kalau misalkan aku ada laki-laki yang tiba-tiba diterima lamarannya sama ibu saya, terus kamu pikir aku dikata-katain perempuan gak bener, ya salah kamu. Makanya bu ibu, banyak perempuan yang hamil duluan itu kenapa? Karena ya itu tadi, karena ibunya itu gampang GR. Makanya kalau saya nih nanti suatu saat punya anak, saya akan didik anak saya begini.
Kalau ada laki-laki yang ngomong cinta sama kamu, jangan percaya. Kecuali dia duduk di sini sama orang tuanya menghadap mama, baru itu benar. Nah, saya gitu kalau didik anak orang, kalau saya didik anak saya. Makanya saya itu nih, ini telinga saya ini sudah gebal sama yang namanya gombalan bandit, kroco-kroco itu kebal iki wis. Gitu. Dipikir netizen kok karpe dhewe ae, orang suruh kawin sama pilihannya netizen. Nanti kayak kejadian-kejadian yang lain dijodoh-jodohin sama netizen, moro-moro pas digepui. Siapa yang mau tanggung jawab? Jadi kapan jadwal mami nikah lagi? Apa kata Allah? Kalau Allah bilang besok ya besok aku nikah. Kalau Allah bilang berapa puluh tahun lagi ya berapa puluh tahun lagi. Nah, manusia itu gak usah repot-repot, Mbak. Saling mendoakan aja. Gak duwe anak kapan duwe anak? Duwe anak siji kapan duwe anak loro? Duwe anak loro kapan duwe anak telu? Lo karepmu apa? Giliran aku kok janda lama gak payu mbek wong lanang. Sekarang ini ada yang ngelamar aku. Ada lagi Mas Ruli, ada lagi cowok mau ngeramal aku pengusaha. Kenapa kok Mas Ruli yang diterima? Yang tulus kelihatan Mas Ruli. Gitu loh. Ya mungkin karena Dewi Persik ini saking laris, jadi banyak yang ngelamar. Tapi kan aku lihat-lihat siapa yang bisa aku terima. Ngono loh. Kok iso aku dibilang aku nyakitin Mas Rian. Ya Mas Rian juga kayak begitu. Mas Rian juga harus jujur kalau memang gak pernah pacaran sama aku. Jangan bilang sudah pacaran atau apa. Kan kesannya kalau bercabang aku punya komitmen sama Rian Ibram. Aku kan gak ada komitmen apa-apa. Ibunya juga tidak pernah telepon-teleponan sama saya. Banyak sekali ingin menjatuhkan saya dengan cara menjatuhkan marwah aku sebagai perempuan. Banyak. Dulu aku punya fans, DP Lovers. Dulu pada waktu itu aku masuk manajemennya Ahmad Dhani, Mas Dhani. Orang Makassar, dia bilang katanya udah nikah siri sama aku. Sampai pada akhirnya aku mau laporkan ke kantor polisi karena dia bilang sudah pernah nikah siri sama aku. Padahal aku tidak pernah nikah siri. Dari suami pertama sampai ketiga tidak ada yang namanya nikah siri. Sampai aku digosipin Dewi Persik doyan nikah siri. Akhirnya orang itu minta maaf. Namanya siapa ya dulu ya, yang fans itu ngaku-ngaku udah nikah sama aku tuh. Ada itu jejak digital itu ada. Lihat aja besok ini Mas Ruli. Gak ada nyanjung-nyanjung Mas Ruli. Si Anshori _Anshor. Aku tidak nyanjung dia. Gue gak nyanjung Ruli. Gue gak bilang Ruli baik. Kenapa lu marah-marah? Gue gak ada bilang dia baik loh. Tapi tindakannya dia menghormati saya. Menghargai aku perempuan. Aku bilang kan sama kamu. Mau Ruli itu dulu bandit kek. Mau namanya laki-laki pilot duitnya gajinya hampir 100 juta. Dia mau main nama pramugari. Dia mau itu kan dulu. Kalau laki-laki cari perempuan bener itu wajar. Namanya laki-laki gak usah munafik. Laki-laki kalau punya duit itu pasti perempuannya banyak. Itu udah pasti. Kalau misalkan dia nggak banyak, ya alhamdulillah berarti udah taubat. Ya aku nggak bilang Ruli baik. Tindakan Ruli itu menghargai saya. Aku bilang kan aku baru sama Mas Ruli baru kenal. Kenalnya itu sudah 5 tahun sama dia. Tapi dilamarnya baru kemarin. Jangan pada so tau deh semua deh. Gak ono marine Bayu, iyo mbak. Nuruti menuso tapi harus diluruskan mbak. Soalnya aku udah janda 3 kali mbak. Nanti dikirain bener. Aku dikirain selingkuh sama Ruli. Menusuk Rian Ibram. Padahal aku sama Rian Ibram gak pernah pacaran. Gitu loh. Ini harus diluruskan. Karena aku orangnya gak suka apa ya. Kalau memang aku tuh gak mau ada fitnah. Aku udah bener aja dari suami ketiga aja tetap aku disalahkan sama orang. Padahal udah jelas-jelas suami ketiga itu nipu ngambil duit gue. Gitu loh. Jadi jangan macem-macem gitu loh. Aku bukan perempuan yang marwahnya tuh diinjak aku diem. Aku luruskan nih sama kalian. Saya tidak pacaran sama Rian Ibram. Gitu loh, jangan dianggap aku tuh udah tua 36.
Bukan anak kecil yang bisa diatur-atur oleh netizen. Jadi saya tahu mana laki-laki yang tulus, mana laki-laki yang bulus. Kalau nikah harus punya anak, biar serius. Cek prozi. Mau punya anak, mau kagak itu urusan gue. Bukan urusan lu. Urusan lu gimana caranya lu sekarang cari duit aja yang banyak. Biar lu bisa bagian bini lo. Sekarang lu punya anak, terus tiba-tiba anak lu susah minta duit ke orang. Itu sama aja goblok. Ya gak apa-apa direkam mama. Awas direkam kata mama omongan kamu. Gak apa-apa, justru aku kasih klarifikasi ke semua orang. Biar kalian tuh tahu bahwa saya tuh bukan perempuan bandit yang suka mempermainkan laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang bandit mempermainkan saya dan memanfaatkan saya itu banyak. Biar kalian tahu. Tapi kok salah pilih? Wajar manusia itu salah pilih, cong. Bencong. Farhana Skar. Emang kamu gak pernah salah pilih ya? Malaikat dong kamu. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, itu manusia. Gak ada ceritanya dalam menikah itu kepingin cerai. Tapi kalau ternyata harus bercerai, ya karena memang di luar dari ekspektasi. Jadilah manusia itu yang positive thinking sama orang. Aku mau tanya sama kamu, Ustadz emang gak ada yang bercerai sama bininya? Ada yang bercerai, Ustadz aja salah pilih apalagi gue. Kok gak dipikir lu ngomong kayak begitu sama gue? Gue bodo amat, lu suka sama gue gak apa-apa, gak suka juga gak apa-apa. Dari dulu Dewi Persik gak pernah pencitraan, kayak begini dari dulu gue. Lu suka sama gue, thank you. Gue bisa lembut sama orang, lu dulu bisa bikin segen gue. Lu kepingin dilembutin sama gue tapi lu sendiri kasar sama gue, gimana dong? Mau ganteng Ruli, mau ganteng Rian kek, lebih banyak gue gak butuh gantengnya. Gue butuh tanggung jawabnya. Laki-laki yang dilihat itu tanggung jawabnya sebagai laki-laki ya. Ganteng mah gampang. Saya udah pengalaman ganteng dapat homo banyak. Ya, dapat ganteng tukang selingkuh. Dapat ganteng nipu duit orang, duit bini. Terus gimana? Makan dong ganteng. Nanti kalau udah tua ya keriput. Gue cari laki-laki yang bisa membawa saya dunia akhirat. Itu baru benar. Misalkan Mas Ruli selingkuh, bodoh amat gue nikah lagi. Yang penting gue gak selingkuh. Itu loh, ngerti gak loh? Siapapun yang menjadi pasangan gue, kemudian dia selingkuh, urusan dia. Yang penting bukan gue yang selingkuh. Ngerti? Nah, tapi sebagai perempuan, orang timur, orang laki datang di sini, pingin Dewi Persik, pingin nikah sama Dewi Persik, itu berarti laki-laki gentle. Whatever lah, mau Ruli itu bangsat kek, mau Ruli itu bandit kek. Yang penting itu laki-laki namanya, gentle. Sebagai laki-laki yang menghargai perempuan. Nah itu, biar lu sadar. Gue bukan perempuan yang kemakan gombalan. Ruli datang di sini kasih modal sama gue. Nih, ayo bisnis bareng. Sebelum nyatain nih, sebelum ngomong masalah nikah sama gue. Bodoh amat. Mau Ruli pacarnya dulu kayak apa kek, bodo amat. Intinya kalau misalkan Ruli itu ibaratnya selingkuh, ya udah berarti lu bukan jodoh gua yang lain. Selesai. Repot banget sih. Gitu loh. Lu bisa, sekarang gua mau tanya sama lu yang ngejodohin gua sama Mas Rian. Kalau misalkan gua nikah sama Mas Rian tapi dia gak cinta sama aku gak cinta sama dia, terus tiba-tiba dalam rumah tangga itu gue digebukin, apa kalian mau bertanggung jawab? Kalau Ruli nganggur gimana? Ya nggak mau gue. Ngapain gue mau sama Ruli yang nganggur? Sedangkan laki-laki itu dari kerja kerasnya. Nggak usah munafik jadi orang. Kita itu perempuan apa adanya aja. Masa kita mau sama laki-laki nganggur? Sama laki-laki yang cuma tidur doang? Ya nggak mau lah. Tapi gue gak matre. Minimal laki-laki itu harga dirinya dari kerja. Kalau pengangguran ya gue tinggal. Kok gue yang suruh kerja, lu tidur-tiduran? Enak banget lu. Mau gedein apa lu? Mau gedein kondoy lu? Gitu kalau gue mah. Simple hidup itu. Gak usah diambil pusing. Tapi menjalani hidup itu sesuai ritme. Iya, jangan mau. Masa mau sama laki-laki pengangguran? Di mana otak lo? Jangan memuji berlebihan, Mami. Emang aku memuji apa?
Emang gue muji Ruli apa? Gue gak ada muji dia. Nah emang muji apa gue? Gak ada gue muji-muji. Kenapa lu yang baper? Siapa itu namanya itu? Nih, ngapain? SV Silva, yang muji tuh yang mana? Gue gak ada muji Ruli. Kalau lu jadi pendengar yang baik, telinga lu gak budek, gue gak muji Ruli lu. Gue gak muji dia. Kan gue bilang kalau dia nganggur, ya ngapain? Berarti tandanya dia gak mau kerja dong. Ya cari yang lain. Kan cari laki-laki itu yang mau bekerja. Berapapun besar kecilnya penghasilan, kita sebagai perempuan ya harus bisa bersyukur. Tapi ada usaha. Dari laki-laki ada effortnya. Jadi perempuan itu harus bisa lihat itu. Itu loh. Kok gimana sih? Wes gak usah direspon bikin emosi netizen. Gak usah ikut campur urusan pribadi. Cukup kagumi saja prestasinya sebagai artis. Lah makanya, tapi jangan mau juga modalin bisnis. Dia yang modalin gue? Kok modalin bisnis? Untuk apa mau modalin bisnis? Kalau udah jadi suami istri ya bersama lah. Buktinya dia sama Tessa Kauna dimodalin sama dia semuanya. Gimana sih? Perasaan gak ada muji-muji, betul Mbak Cili, iya kan? Kok lu pada aneh sih? Udah, aku tahu yang terbaik hidup aku kayak gimana. Jadi gue usah ngatur hidup gue. Gimana sih? Kalau jadi suami istri, kekurangan suami itu berarti ditutupin sama istri. Kalau misalkan pun aku sebagai istri, misalkan aku pingin modalin suami gue, ya wajar. Yang penting yang suami jangan menghabiskan modal istri. Gitu loh. Kalau suami yang ketiga kan ngabisin modal. Bukan jadiin duit. Yang kalian kagum-kagumi polos lembut itu. Ayo, yang kalian kagum-kagumi, yang berbeda jauh dengan mulut saya yang kayak petasan meledak nih. Yang kalian kagumi itu penipu, ngerti gak kamu? Justru penipu itu biasanya lembut, tapi hatinya itu lelembut. Cari yang terbaik, jangan mau cari cowok gak kerja, itu baru bener, Mas Mursalin. Carilah laki-laki yang mau kerja. Jangan laki-laki yang gak mau kerja, itu baru benar. Ngapain? Kalau laki-laki mau kerja, mau modal itu dari saya, mau modal itu dari gunung. Intinya laki-laki itu mau kerja, itu baru benar. Gitu loh. Jangan jadi perempuan itu harus mahal. Apalagi kayak saya, janda 3 kali, mahal. Masa cuman sekedar gombalan kalian udah kata-katain saya perempuan gak bener. Saya tuh suhu dalam laki-laki. Jadi jangan ngajarin saya deh. Saya sama Mas Rian baik-baik aja. Cuman saya tadi kecewa karena dia tadi ngomong kalau saya bercabang. Makanya saya bilang kamu klarifikasi. Karena saya memang gak pernah dia ngomong cinta sama saya. Kalau suami pertama dan kedua gimana Mami? Udah pernah dibahas. Kalau yang kedua tukang selingkuh. Yang pertama sama aja. Kalau gak selingkuh ya KDRT sama aja. Jadi jangan pernah ngomong kalau saya tukang selingkuh. Nggak ada. Suami saya 3-3-nya ini saya tuh ngabdi sama suami saya. Saya itu nggak pernah yang namanya selingkuh sama 3-3 orang ini. Ya. Jadi kalau ngomong aku ini selingkuh atau ternyata ya kasihan Rian Ibram, Dewi Persik bermain belakang sama laki-laki lain. Berarti yang dulu-dulu suami-suaminya, Bu, jangan sembarangan ngomong lo, Bu. Bercabang lu pikir gue ranting sama pohon sama bercabang lu? Gua diselingkuhin, digoblokin, dimanfaatin sama laki, iya Bu. Saking betapa solehannya saya. Ibu aja gak dinafkahi 5 tahun pasti udah 1 hari udah teriak-teriak. Gak ada Dewi Persik teriak-teriak. Jadi jangan ngomong kayak begitu apalagi sesama perempuan. Tidak ada seorang wanita menikah berkali-kali, kepengen menikah berkali-kali itu tidak ada Bu. Gak ada. Jadi jangan pernah ngomong kayak begitu. Gak ada wanita manapun menikah ingin berkali-kali itu tidak ada. Ngerti? Orang ngelihat saya memang ganas.
Tapi saya satu hal pun keluar rumah aja dari suami pertama sampai suami ketiga. Suami ketiga ada yang terakhir. Gak pernah saya keluar rumah tanpa izin suami saya. Jadi jangan kayak begitu. Makanya saya murka. Saya kalau udah berkaitan dengan harga diri dan marwah, saya marah. Kok ngegas? Kok ngegas? Ngegas lah. Kenyataannya memang saya tidak pernah pacaran sama Rian. Dengerin tuh ibu berjamaah. Kami tuh bersahabat. Saya bukan tipe perempuan yang gampang GR. Saya gak murahan. Saya lihat dulu nih laki bener gak sama gua. Takutnya saya soalnya sudah kenyang kemakan gombalan. Saya juga gak bilang kok Mas Ruli itu baik, enggak. Saya bilang tindakannya itu benar, gentle. Saya bilang sama Mas Ruli, suka sama saya datang ke ibu saya, lamar saya. Itu. Netizen yang naksir sama Mas Rian. Makanya saya udah dikata-katain apa katanya perempuan pasti perceraiannya ini gara-gara ini, main belakang, main minum, main putus, main ketebar. Nggak tahu apa-apa. Yang kalian lihat cuma 1,5 jam aja di TV. Habis itu ini Francisca, kalau aku darah tinggi, mukaku nggak cantik kayak gini, lebih cantik aku daripada kamu, Francisca. 36 tapi kayak umur 25 tahun aku kan. Karena aku gak darah tinggi. Aku marah karena aku waras. Karena aku punya marwah. Nah, ngerti kamu? Kalau darah tinggi itu cepet tua. Gak awet muda kayak aku. Kalau aku marah karena memang ada orang yang usik. Nah, karena aku waras. Otak nih. Kalau aku gak waras, orang mau nginjek-nginjek harga diri gue. Semua orang bisa ngomong gue pacaran sama Dewi Persik. Mau jadi apa lo? Mau jadi lontong? Ya kalau kenyataannya gue gak jadi lontong, gue gak pacaran sama siapa-siapa, ya gak usah. Gitu aja ya. Oke ya Bu ya, cukup sekian. Saya sebenarnya gak mau live, saya mau tidur. Karena bentar lagi saya The Koplo Indosiar. Saya jadi juri. Kalau enggak sore saya biasanya CLBK. Cerita lama bikin kangen tuh. Setiap hari Sabtu dan Minggu tuh di Trans TV. Gak ada bahas-bahas beginian. Ya Bu? Udah Bu, mending masak Bu. Ibu kan perempuan, sama saya juga perempuan. Sesama perempuan harus bisa saling menghormati. Jangan hanya karena digombal-gombalin terus ibu bilang saya perempuan gak benar. Saya bukan makan gombalan Bu, saya makan bukti. Ya Bu? Oke Bu? Oke, tidur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.